Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Saya panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena nikmat dan rahmatnya saya bisa mengikuti ujian semester 1 di Fakultas Pendidikan Universitas Pancasakti dengan mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Ibu Fitrah Mulyanti. Di sini saya akan membahas tentang hak asasi manusia dan rule of law. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya adalah Elisa, kelas PG PAUD Regular Plus semester 1. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung membahas hak asasi manusia. Hak asasi manusia di Indonesia tertulis dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang berbunyi, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak asasi manusia itu sendiri adalah hak yang dilindungi secara internasional, yaitu Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Declaration of Human Rights, seperti hak untuk hidup, hak kemerdekaan, hak untuk memiliki, dan hak untuk mengeluarkan pendapat. Menurut para ahli, pengertian hak asasi manusia diantaranya menurut Adnan Buyung Nasution, hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia yang diperoleh dan dibawanya sejak lahir atau kehadiran di dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan menurut Jack Donnelly, hak asasi manusia adalah hak setiap orang karena ia adalah manusia. Sedangkan menurut Mashud Badrin, hak asasi manusia adalah hak-hak manusia yang sepenuhnya setara, didefinisikan sebagai klaim-klaim untuk diri mereka sendiri dan untuk orang-orang lain yang didukung oleh teori perikemanusiaan. Macam-macam hak asasi manusia diantaranya adalah 1. Hak asasi pribadi atau personal right. Kemudian yang kedua ada hak asasi ekonomi. Yang ketiga, hak asasi untuk mendapat pengayuman dan perlakuan yang sama dan keadilan hukum atau pemerintahan, right of legal equality. Kemudian hak asasi politik, hak untuk diakui sebagai warga negara yang sederajat, hak ikut serta dalam pemerintahan, hak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, serta hak mengajukan petisi, kritik, dan saran. Selanjutnya ada hak asasi sosial dan budaya, yaitu mencakup hak untuk memilih pendidikan, hak mendapatkan pelayanan kesehatan, hak untuk mengembangkan kebudayaan. Yang terakhir, hak asasi untuk mendapat perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan hukum atau procedural right. Antara lain, hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dan adil di depan hukum. Nah, ada beberapa contoh pelanggaran dari hak asasi manusia. Peristiwa kerusuhan di Tanjung Priuk pada tanggal 12 September 1984. Keputusan Majelis Hakim terhadap kasus ini menetapkan seluruh 14 terdakwa dinyatakan bebas. Tentunya ini sangat menyimpang dan sangat melanggar hak asasi manusia. Rule of law. Rule of law itu adalah suatu doktrin yang mulai muncul pada abad ke-19 bersamaan dengan kelahiran negara konstitusi dan demokrasi. Ia lahir sejalan dengan tumbuh suburnya demokrasi dan meningkatnya peran parlemen dalam penyelenggaraan negara.
dan sebagai reaksi terhadap negara absolut yang berkembang sebelumnya. Rule of law juga merupakan konsep tentang common law di mana segenap lapisan masyarakat dan negara beserta seluruh kelembagaannya menjunjung tinggi supremasi hukum yang dibangun di atas prinsip keadilan, rule by the law, bukan rule by the man. Menurut Philippus F. Hengen, negara hukum menurut istilah bahasa Belanda adalah rechtsstaat. Ini lahir dari suatu perjuangan menentang suatu absolutisme, inti dari kekuasaan raja dan yang semena-mena untuk dapat mewujudkan negara yang didasarkan pada suatu peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, di dalam proses perkembangannya, rechtsstaat ini lebih memiliki ciri yang revolusioner. Kemudian menurut Frederick Gestalt, ada 4 unsur yang berdiri suatu rechtsstaat atau suatu rule of law. Ini adalah tentang hak-hak manusia, pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak asasi manusia tersebut, pemerintahan berdasarkan peraturan dan peradilan administrasi dalam perselisihan. Sedangkan menurut Friedman mengemukakan bahwa rule of law adalah doktrin dengan semangat dan juga idealisme keadilan yang tinggi. Prinsip-prinsip secara formal yang tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945. Poin utama dari rule of law itu adalah jaminan adanya suatu keadilan bagi masyarakatnya, khususnya pada keadilan sosial. Prinsip-prinsip rule of law material dan hakiki, yaitu berhubungan dengan kepribadian nasional masing-masing bangsa. Rule of law juga mempunyai akar sosial dan juga akar budaya Eropa. Suatu legalisme, aliran pemikiran hukum yang mengandung wawasan sosial, gagasan tentang hubungan antar manusia, masyarakat, serta negara. Bagaimanakah strategi atau pengembangan rule of law di Indonesia? Nah, agar pelaksanaan rule of law berjalan efektif sesuai dengan yang diharapkan, maka keberhasilan the enforcement of the rule of law itu harus didasarkan pada corak masyarakat hukum yang bersangkutan dan kepribadian nasional masing-masing bangsa. Selanjutnya, rule of law juga merupakan institusi sosial yang harus didasarkan pada akar budaya yang tumbuh dan berkembang. Fungsi rule of law, jaminan secara formal terhadap rasa keadilan. Fungsinya ini bersifat map dan instruktif bagi penyelenggaraan negara. Dengan demikian, inti dari rule of law sendiri adalah jaminan adanya keadilan bagi masyarakat. Bagaimanakah dinamika pelaksanaan rule of law untuk terciptanya negatif hukum? Maksudnya di sini yang membawa keadilan bagi seluruh rakyat. Secara kuantitatif, peraturan perundang-undangan yang terjadi dengan rule of law banyak dihasilkan negara kita. Namun implementasi atau penegakannya belum mencapai hasil yang optimal. Terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.